wa dinil haq liyudahhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, pertama kali kita sampaikan terhadap apa yang Allah telah sampaikan kepada kita. Tentunya di dalam Al-Qur'an. Ya, ini adalah sebuah ayat yang tentunya tertuju kepada kita semua. Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua, yaitu orang-orang yang beriman, untuk bertaubat kepadanya. Mungkin di antara kita bertanya, taubat kan untuk orang yang berbuat dosa. Saya tidak berdosa, kenapa kok diperintahkan Allah bertaubat? Ya. Nah, sebenarnya tidak demikian. Taubat itu sungguhnya adalah sebuah langkah, sebuah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dari kata tauba, ya tubuh taubatan. Yang makna secara bahasa itu adalah arrujuk, yaitu kembali. Jadi taubat itu sungguhnya adalah proses kembali kita kepada Allah. Dari jauhnya kita kepada Allah menuju dekatnya kita kepada Allah. Jadi orang yang jauh kepada Allah itu adalah orang-orang yang pertama memang dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian dihentikan, kemudian menyertai perbuatan itu dengan kebaikan-kebaikan, atau menghentikan kemaksiatannya, menghentikan perbuatan dosanya, ya, yang menjauhkan dia dari Allah menuju dekatnya kepada Allah, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang taat. Dan yang kedua, bagi orang yang tidak merasa berdosa, maka taubat itu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah, yang dirinya sudah dekat kepada Allah menjadi lebih dekat lagi kepadanya. Nah, jadi tidak mutlak itu tertuju kepada orang yang berbuat dosa. Yang enggak berbuat dosa, bahkan orang-orang mukmin yang Allah katakan tadi, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ya, yaitu orang-orang yang dirinya sudah beriman, untuk juga bertaubat kepada Allah, artinya untuk juga mendekat diri kepada Allah. Dan taubat yang dimaksud itu sungguhnya adalah taubat yang bersifat nasuha. Nasuha itu apa? Nasuha itu adalah semurni-murninya, setulus-tulusnya. Ya, seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang setulus-tulusnya. Jadi proses mendekatkan diri kita kepada Allah itu dilakukan dengan ketulusan, ya, dengan kemurnian, bukan sekedar ucapan dari lisan kita atau mulut kita, tetapi muncul dari kedalaman hati kita. Kita merasa perlu mendekat kepada Allah, karena kedekatan kita kepada Allah itu berarti sayangnya Allah kepada kita bertambah. Ya, dan tentunya orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu adalah sebaik-baiknya orang. Namun jika kita termasuk orang-orang berbuat dosa, nah dosa itu ada yang termasuk al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, dan juga ada as-shaghair, dosa-dosa kecil. Namun jika kita termasuk orang-orang yang berbuat dosa, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, memang diperlukan syarat. Ya, ada syarat-syaratnya. Apa syarat untuk taubat itu? Yang pertama, ya tentunya kita harus menghentikan perbuatan dosa tersebut. Ya, jadi apa yang kita telah salah, apa yang kita telah dosa, apa yang telah kita keliru, kita hentikan. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, wat bi isya'iatal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus terhadap keburukan-keburukan tersebut. Jadi perbuatan yang buruk, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dosa dihentikan. Nah, tentunya kita akan beralih kepada perbuatan-perbuatan yang lebih baik.
Nah, itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Ya, boleh dikatakan mengimpaskan. Jadi buruk kemudian disertai baik maka akan impas. Bahkan jika baiknya itu bertambah maka kebaikannya lebih mendominasi dan keburukannya akan menjadi hilang. Kemudian syarat yang kedua adalah tentunya menyesali. Ya, penyesalan di dalam hatinya karena dia telah terlanjur untuk berbuat dosa, terbuat salah. Nah, penyesalan sendiri itu otomatis sudah termasuk perbuatan taubat itu. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Nah, jadi orang yang telah berdosa kemudian menyesali perbuatannya, nah ini sudah masuk di dalam kategori taubat. Nah, bukan orang yang bangga terhadap dosa-dosa, senang dengan dosa-dosa, membiasakan diri dari dosa-dosa sehingga tidak ada penyesalan pada dirinya. Maka penyesalan atau hati yang merasa bersalah, hati yang merasa teriris mungkin akibat perbuatan dosa-dosanya itu, merasa bahwa ada penyesalan yang berat sekali dalam dirinya dan keinginan yang kuat untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Nah, penyesalan ini itu juga masuk di dalam kategori taubat dan bisa disebut sebagai syarat taubat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada azam, ada ketetapan hati, niat yang kuat untuk menghentikan dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan itu lagi. Jadi kata orang biasa disebut dengan taubat lombok. Ya, sekali merasa kepedesan besoknya tetap makan. Ya, bahkan tingkatannya ditambah itu. Jadi bukan taubat lombok, tapi taubat yang benar-benar ada niat yang kuat, ada tekad yang kuat untuk mengakhiri perbuatan dosanya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari sebuah hadis yang berbunyi wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Nah, ini tentang orang yang bertobat dinasihati oleh seorang alim saat itu. Jadi orang yang banyak berbuat dosa datang kepada seorang alim, maka orang alim itu mengatakan wala tarji ila ardika. Jangan kamu kembali kepada negerimu. Ya, fa innaha ardunsu. Karena sungguhnya negerimu itu adalah negeri yang buruk. Nah, jadi kalau kita bertobat, meninggalkan sesuatu yang lama, maka kita harus mencari yang lebih bagus. Kalau itu berkenaan dengan lingkungan, kita tinggalkan lingkungan yang lama menuju kepada lingkungan yang baru. Kalau itu berkenaan dengan pergaulan, kita tinggalkan pergaulan yang buruk, kemudian masuk kepada pergaulan yang baru. Kalau itu berupa aktivitas-aktivitas yang lainnya pun juga demikian. Jadi ada keinginan kuat untuk tidak mengulang. Apabila kita tetap berada dalam lingkungan, tempat, kebiasaan yang lama, maka sulit bagi kita untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Jadi ada syarat bahwa kita memang dalam istilah lain itu berhijrah. Berhijrah dari tempat lama, berhijrah dari perbuatan lama untuk masuk pada tempat baru dan perbuatan baru. Nah, kalau perlu lingkungan pun juga demikian. Maka banyak nasihat-nasihat dari orang tua kepada anak-anaknya ya tentang pergaulan, jangan bergaul dengan anak-anak nakal, jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk, jangan bergaul pada ahli maksiat. Kenapa? Karena pergaulan itu tentunya akan membawa pengaruh ya. Nah, ada pengaruh, ada sesuatu yang menular dari teman-teman pergaulan atau lingkungan pergaulan tersebut. Jadi kembalilah kepada yang baik dan azam atau tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut disertai dengan langkah yang nyata yaitu meninggalkan ya baik itu lingkungan atau teman-teman atau yang lain-lain menuju kepada yang lebih baik. Nah, ini 3 syarat taubat. Kemudian ditambah satu lagi, jika dosa atau kesalahan-kesalahannya itu berkenaan dengan hak sesama manusia, maka hendaklah hak sesama manusia itu dikembalikan. Nah, hak sesama manusia itu pada umumnya ada 3 macam. Yang pertama adalah kehormatan, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah jiwa. Jadi kalau kita pernah mendolimi sesama manusia tentang kehormatannya, ya maka kita minta maaf bahwa kita telah berbuat
lancang untuk merusak kehormatannya. Mungkin dengan menyebarkan hal-hal buruk tentang dirinya, atau dengan cara memfitnah, atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya, atau sama manusia kepada manusia yang lain. Maka itu bisa dikembalikan haknya dengan cara meminta maaf. Tapi kalau itu berkenaan dengan harta, ya harta mestinya ditunaikan dengan harta juga. Sebuah contoh, kita pernah mendolimi harta seorang, yang kita kembalikan harta yang kita bawa dari orang lain dengan cara tidak benar tersebut. Demikian juga terhadap jiwa, maka mengembalikan jiwa. Artinya mengembalikan jiwa itu jika itu kita merusak atau mendolimi dari sudut fisik atau mungkin nyawa, maka kita juga meminta, ya, kita harus mengembalikan hal tersebut kepada yang berhak. Ya, makanya dalam hukum Islam itu ada hukum kisos. Hukum kisos itu hukum balas. Jadi kalau kita memukul, balasannya dengan memukul. Nah, dipukul ya. Kalau kita mencubit, balasannya dengan dicubit, sehingga tuntaslah nanti urusan dia dengan Allah. Nah, ini syarat taubat yang keempat, dan yang keempat ini secara khusus berkenaan dengan hak sesama manusia. Nah, kemudian taubat ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Jadi orang yang bertobat, nah ini orang salah. Orang salah kok dicintai oleh Allah? Ya. Taubat ini adalah seperbuatan atau sebuah tindakan yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang salah kemudian menghentikan kesalahannya, itu tentu lebih baik daripada, ya, dalam tanda kutip, orang yang nggak pernah salah, walaupun itu nggak pernah ada. Ya, orang yang nggak pernah salah itu nggak pernah ada. Semua orang yang pernah salah. Seandainya ada, itu tetap lebih baik orang yang pernah salah kemudian menghentikan kesalahannya. Karena kegembiraan Allah, cintanya Allah kepada mereka itu lebih. Ya, ibaratnya orang yang standar hidupnya ya standar saja, lika-liku kehidupannya ya tidak terlalu fluktuatif lah, dengan orang yang pernah jatuh kepada sebuah dosa, sebuah kecelakaan, kemudian dia hentikan, kemudian dia menuju kepada kebaikan. Tentu nilai perjuangannya lebih berat, ya, lebih sungguh-sungguh daripada yang pertama tadi. Maka itulah orang yang lebih dicintai oleh Allah. Karena itu Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Jadi senantiasa bertaubat, ya, ini adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Baik dia telah berbuat dosa, kemudian dia menghentikan dosanya, atau orang yang tidak berbuat dosa, kemudian menambah kebaikan-kebaikannya, menambah amal salehnya sehingga menjadi lebih baik lagi. Maka Allah sangat mencintai kepada mereka tersebut, ya. Nah, kemudian ada contoh kasus ini, ya, yang disebutkan di dalam hadis. Betapa gembiranya Allah ketika melihat seorang yang bertaubat itu, ya. Nah, gambarannya adalah seperti seorang yang berjalan di sebuah padang pasir yang luas, yang hampir-hampir tidak ada tepinya, ya. Dan orang yang hidup di situ biasanya, atau orang yang adakan perjalanan di situ biasanya hanya mengandalkan pada bekal, karena alam tidak mungkin bisa memberikan kepada dia persediaan untuk bertahan hidup, ya. Makanan tidak dijumpai, air juga tidak dijumpai. Jadi mereka hanya mengandalkan bekal yang dibawa dalam perjalanan tersebut, ya. Suatu ketika dia dengan kendaraannya berada pada sebuah tempat yang luas di padang pasir yang terik, yang tandus, yang kerontang tersebut. Kemudian tiba-tiba kendaraannya meninggalkan dia, lari dari dirinya dengan membawa seluruh perbekalan-perbekalannya. Nah, sehingga dia pun akhirnya ya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Akhirnya dia berputus asa, mencari kendaraan nggak mungkin, dan juga mencari bekal atau tambahan perbekalan juga nggak mungkin. Akhirnya pun dia berteduh pada sebuah pohon, ya, sambil sudah ada rasa putus asa, tidak mungkin bertahan, dan dia tidur di bawah pohon tersebut memang sudah siap untuk mati, ya, seakan mati di sini sudah, ya. Ibaratnya rasa putus asa sudah tidak bisa dihindari. Kemudian tertidurlah dia. Nah, setelah tertidur pulas, kemudian tiba-tiba bangun. Nah, begitu dia bangun, dijumpilah kendaraannya dan bekal yang dia bawa tersebut di atas kendaraan itu kembali lagi tempatnya.
saking gembiranya dia terhadap hal tersebut, maka dia berkata dengan spontan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan pemeliharamu. Jadi dia kebalik ngomongnya, ya. Kenapa? Karena saking gembiranya dia tidak mengontrol terhadap perkataannya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Yang seharusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya. Sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan pemeliharamu. Nah, itu kegembiraan Allah dengan orang yang bertobat sama dengan kegembiraan orang yang telah kehilangan perbekalannya tersebut, sehingga dia putus asa dan tidak ada harapan hidup lagi. Kemudian tiba-tiba kendaraannya dan bekal-bekal yang dibawa di atas kendaraan itu kembali. Maka kegembiraan itu adalah kegembiraan Allah ketika menerima atau melihat hambanya yang bertaubat. Maka untuk itulah taubat ini adalah sebuah perkara yang sangat dicintai oleh Allah, dan kita semua tidak terbatas kepada yang berbuat dosa. Yang tidak berdosa pun hendaklah senantiasa bertaubat kepada Allah untuk lebih mendekat dan lebih mendekat lagi kepada Allah, sehingga posisi kita adalah posisi yang senantiasa berdekatan dengan Allah, sehingga kita terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa, dan ujung-ujungnya kita akan lebih mudah untuk selamat di hari kemudian. Baik, itu tadi pemerhati Prosolin sebagai pengantar ya, di mana tema kita pada hari ini pemerhati. Nah, ini tentang pertanyaan yang tidak bisa kita jawab hari kemarin, tapi mudah-mudahan hari ini bisa terjawab semua nih. Belum lagi nanti kita terima untuk telepon ya, sambil kita cicil. Baik, kita akan mulai dari ini kemarin ada yang tanya dari Bapak Ainul ini Ustadz di Tempurjo ya. Ini bertanya tentang sholat berjamaah bersama imam di masjid sudah selesai. Terus ada jamaah yang muncul ikut imam, menyusul ikut imam, tapi rokaatnya kurang. Terus melengkapi kekurangan rokaatnya. Saya juga terlambat, masih ada jamaah yang belum selesai karena saya istiqomah sholat qobliyah. Pertanyaannya, saya sholat qobliyah dulu apa langsung ikut makmum jamaah yang belum selesai itu, Ustadz? Nah ini kadang-kadang bikin kita bingung ya ketika ada orang yang sholat nih Pak, mau berjamaah nih Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, baik. Di dalam kewajiban kita sholat, ya, yang sangat ditekankan, bahkan ya, sebagian ulama mengatakan itu wajib, itu adalah sholat berjamaah. Ya. Al-Quran telah mengatakan bahwa warka'u ma'ar roki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah dengan berjamaah bersama dengan umat muslimin yang lain. Dan hadis-hadis juga sangat menekankan tentang pentingnya sholat berjamaah tersebut, sehingga ya diupayakan jika tidak ada halangan sholat berjamaah itu hendaklah dilakukan. Adapun sholat-sholat lain, ya misalnya sholat rawatib yang disebutkan tadi, walaupun istiqomah melakukan sholat rawatib, maka ketika adzan dikumandangkan, iqomah dikumandangkan, maka hendaklah kita lebih mendahulukan kepada sholat berjamaahnya. Jadi kita belum sholat rawatib, tapi ternyata sudah gitu ya sudah dikumandangkan iqomah, maka hendaklah kita mendahulukan sholat wajibnya atau sholat berjamaahnya. Nah, secara urutan hukum juga demikian. Hanya saja kadang-kadang memang ada orang yang memang melazimkan untuk melakukan sebuah ibadah tertentu, dan itu memang sangat bagus. Ya, ibadah yang lazim, ibadah yang biasa, ibadah istiqomah itu nilainya lebih daripada ibadah yang kita lakukan kadang-kadang. Ya, kalau sempat dilakukan, kalau enggak dilakukan. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang sangat bagus. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu pernah ditanya oleh seorang yang mana orang tersebut itu biasa mengikuti kepada beliau di dalam semua perjalanan, ya, pertempuran bersama beliau. Ketika beliau naik gunung, dia pun ikut. Ketika beliau naik turun ke lembah pun dia ikut. Suatu ketika dia terhalang, ya, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis itu bahwa hasabahul udur, yang menyebabkan dia terlambat atau dia ikut Rasulullah itu adalah udur.
ada sebuah halangan. Riwayat lain mengatakan marot, dia sakit. Nah, apa komentar Rasulullah SAW tentang orang yang senantiasa ikut pada beliau suatu ketika nggak bisa itu? Beliau katakan bahwa mereka itu menyamai kalian di dalam pahala. Ya, jadi mereka itu pahalanya sama dengan kalian, walaupun saat itu dia tidak ikut. Hanya karena kebersamaan yang senantiasa dia lakukan, maka ketika dia tidak bersama, maka dia tetap dapat pahala. Jadi syarikukum fil ajr. Mereka itu bersama dalam kalian dalam pahala. Nah, demikian pula sholat rawatib. Rawatib yang sudah terbiasa dilakukan, itu suatu ketika jika kita tidak sanggup untuk melakukan dengan sebuah perkara tertentu, maka pahala tetap didapatkan. Nah, kalau ada kodoknya ya memang boleh dikodok. Dan sholat rawatib itu memang disebutkan di dalam hadis bisa dikodok. Seperti contoh misalnya ada orang yang tidak sholat subuh bersama Rasulullah, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, ditegur oleh Rasulullah, sholat subuhi rakaatan, sholat subuh itu cuma 2 rakaat, maka dia beralasan aku tadi belum sholat, ya. Artinya aku belum sholat qobliyah subuh, ya. Maka aku sedang sholat sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW pun mendiamkan. Artinya beliau menyetujui. Jadi qobliyah subuh dilakukan setelah subuh. Rasulullah mendiamkan. Artinya Rasulullah mentakrir, menyetujui terhadap perbuatan orang tersebut. Ya. Demikian juga pernah suatu ketika beliau sedang sibuk mendapati ada duta dari qabilah-qabilah lain kepada beliau setelah sholat duhur, maka beliau tidak bisa melaksanakan sholat qobliyah duhur di waktu itu. Urusan baru selesai setelah masuk waktu asar. Setelah waktu asar beliau sholat, kemudian beliau sholat 2 rakaat setelah asar. Dan sholat itu adalah sholat ba'diyah duhur yang diakhirkan atau dikodok. Nah, ini dalam hadis Tirmidzi disebutkan seperti itu. Jadi beliau mengkodok. Nah, kasus tersebut dari Pak siapa tadi? Pak Ainul tadi, kalau ada orang sholat berjamaah dan kita belum sholat, sekarang kita ikuti sholat berjamaah itu. Adapun kodok atau kita biasa melakukan ibadah rawatib yang saat itu terhalang, bisa kita lakukan dengan mengkodok setelah sholat itu. Walaupun ya itu qobliyah, kok dilakukan ba'diyah. Ya. Nah, kodoknya dilakukan di situ, bisanya di situ. Kalau ba'diyahnya mungkin dilakukan ya dilakukan juga. Misalnya duhur kan, duhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyahnya nggak bisa kita lakukan karena kita terlambat misalnya. Langsung kita sholat duhur bersama imam. Nah, setelah duhur kita bisa mengkodok sholat qobliyah duhur tersebut. Setelah itu baru ba'diyah. Nah, ba'diyah dulu kemudian mengkodok. Gitu. Oh begitu. Ya. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Pak Ainul. Kemudian ada juga ini dari Nurul Komaria. Ustadz, dulu saya wanita muslim. Kemudian saya menikah dengan non-muslim. Sekarang suami saya sudah meninggal. Saya ingin kembali menjadi muslim lagi. Apakah dosa-dosa saya bisa diampuni? Saya pengen taubat, tapi takut Allah tidak menerima taubat saya. Berarti ini ya pindah agama berarti ketika menikah ya, dari muslim menjadi non-muslim ya. Ya, baik. Sekarang mau kembali Ustadz, gimana Ustadz? Ya, ini sesuai dengan tema taubah tadi ya. Jadi tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah. Dengan catatan taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh nasuha, penuh kesungguhan, dan juga disertai dengan benar-benar melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau ibadah kan ada syarat dan rukun. Jadi itu dipenuhi. Ya. Nah, Allah berjanji untuk mengampuni masalahnya. Jadi kita pastikan Allah mengampuni jika dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi letak penerimaan Allah terhadap taubatnya itu ya tergantung dari kesungguh-sungguhan kita untuk bertobat. Nah, kalau kasus tersebut ya, seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Nah, apakah dia menjadi kafir? Sebenarnya tidak. Jadi dia tetap menjadi muslimah. Ya, kalau tidak dianggap dia tidak nyatakan keluar dari Islam, dia tetap menjadi muslimah hanya saja karena pernikahannya itu enggak sah. Pernikahan kan enggak sah karena laki-laki muslimah enggak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir. Jadi kalau dinikahkan itu sama dengan tidak nikah. Jadi yang
terjadi selama ini itu adalah hubungan yang bukan suami istri. Ini dalam kacamata fikih Islam ya. Karena kan ada yang istilahnya menikah dua agama begitu Ustaz. Nah, beda agama. Islam membolehkan jika yang laki-laki muslim kemudian yang wanita ahlul kitab. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Itu diperbolehkan. Nah, kemudian pada kasus tersebut jadi ibu tersebut Muslim bisa awalnya. jadi tetap muslimah, hanya saja berbuat dosa. Nah, dosa itu apakah diampuni oleh Allah ya tergantung taubat kita. Nah, gambarannya adalah Ma'is yang berzina di zaman Rasulullah SAW itu, nah kemudian ditunaikan had zinanya, maka Rasulullah SAW pun menyolatkan jenazahnya. Umar sempat menegur, kenapa orang berzina kok disolatkan, ya, sholat jenazah. Kenapa orang berzina disolatkan? Maka Rasulullah SAW katakan bahwa taubatnya Ma'is ini lebih baik daripada taubat 70 orang penduduk Madinah. Jadi taubat yang semacam itu nilainya baik sekali. Dari zina diampuni. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Ya, 99 jiwa terbunuh gitu oleh dia sendiri itu ya. Nah, kemudian dia ingin bertobat. Ya, datangilah seorang alim. Maka orang alim itu mengatakan, ya, engkau tidak diampuni, wong dosamu demikian besar gitu. Maka dia marah, orang alim pun dibunuh juga. Kemudian dia mencari tempat taubat yang lain, ditunjukkanlah kepada sebuah tempat, ya, di mana dia bisa mendatangi tempat tersebut. Dia datang ke tempat tersebut, namun belum sampai pada tempat yang dituju, dia pun meninggal. Maka terjadilah perdebatan di antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat akan mengatakan bahwa dia termasuk orang yang bertobat karena niatnya yang bertobat. Sedangkan malaikat adab mengatakan sebaliknya, dia belum masuk orang bertobat karena belum pernah berbuat taubat dan pernah melakukan perbuatan baik. Maka Allah mengutus malaikat lain untuk mengadili perkara tersebut. Akhirnya diperintahkan untuk mengukur jarak antara dia berangkat sampai dia mati, kemudian antara dia mati sampai tempat dia menuju. Nah, ternyata jarak itu lebih dekat antara dia mati dengan tempat awal. Jadi belum termasuk orang yang bertaubat. Namun Allah perintahkan kepada bumi untuk bergeser dikit, 1 jengkal. Sehingga setelah diukur kembali ternyata tempat dia bertaubat lebih dekat daripada dari tempat dia meninggal ke tempat bertobat lebih dekat, dikit 1 jengkal daripada dia meninggal ke tempat dia berangkat. Maka dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Jadi memang tidak ada yang bisa menghalangi manusia bertobat. Kata hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa man yakhulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taubat? Jadi Allah akan menerima. Jadi ibu tersebut tidak perlu berputus asa, tidak perlu ragu dengan rahmah karunia Allah, karena sifat penerima taubat Tawwabur Rahim itu tetap ada pada diri Allah. Sebesar apapun dosa kita bisa kembali kepadanya dan dia akan tetap membuka, yakin ya, gitu ya. Membuka. Ya. Nah, dengan catatan syarat-syarat taubatnya dipenuhi. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Apa merhati Prof. Salina, ada juga masih kami undang Anda untuk bisa gabung ya nanti. Tapi sabar dulu pemerhati, karena saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa kebersamaan kita masih didukung oleh